Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang akan membuat kita menikmati damai sejahtera Allah. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur padamu Tuhan, pagi yang indah, pagi yang cerah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat memeriksa hati kami di saat-saat kami ingin menyambut hari jadimu di perayaan Natal nanti. Maka Tuhan, urapi kami sehingga kami memiliki ketajaman hati untuk memeriksa hati, agar apa yang kami inginkan di dalam penyambutanmu ini, kekuatan kuasa kasih yang akan turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, di bulan Natal orang-orang Kristen pasti membicarakan masalah Natal. Baik itu aktivis gereja, jemaat, apalagi pendetanya. Pasti masalah Natal itu sudah menjadi masalah yang pokok, masalah yang harus betul-betul dikemas sebegitu baik, sehingga dalam penutupan bulan Desember kita dapat menikmati hadiah Tuhan yang besar, yaitu lahirnya Kristus di dalam hidup kita masing-masing. Tapi apa biasanya yang didapat? Baik itu jemaat, aktivis maupun pendeta. Setan berbisik. Dan bisikan setan ini yang kadang-kadang merusak acara yang sudah kita gagas jauh-jauh hari. Mari kita lihat. Mulai dari kita baca Matius 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Matius 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, Herodes yang berada di Yerusalem tidak ngerti tentang Yesus yang lahir. Ayat 1 mengatakan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, lalu muncul orang-orang Majus datang ke kerajaan, datang ke istana Herodes dan bertanya, di mana raja yang baru dilahirkan itu? Pikiran orang Majus, karena ini raja mestinya lahirnya di istana. Tapi ternyata sang pemilik istana, yaitu Herodes, tidak tahu tentang hal itu. Nah, di sini mulai dapat kita lihat. Yang satu antusias mencari raja, yang satu kebingungan kalau ada raja yang lahir. Hati sekarang, yang dilihat hati. Tampilannya Herodes senyum muka gembira, mendapatkan tamu istimewa. Wah, disambut dengan sambutan yang hangat. Mukanya sukacita, hatinya bingung. Nah, ini yang kadang terjadi. Ya, jadi orang dapat menyambut Natal, mulutnya dapat mengatakan sukacita Natal. Mulutnya dapat menyanyi nyanyian Natal, hatinya bagaimana?
Nah, akibat hati ini loh, kepekaan manusia tidak muncul. Tuhan tidak hanya mengirim manusia, orang-orang Majus, tetapi Tuhan menggunakan segenap alam untuk menyambut Yesus yang lahir ini. Malaikat di surga disuruh turun naik di padang Efrata, ketemu dengan para gembala. Ya, mulai dari raja-raja besar dari luar negeri, orang Majus, sampai dengan gembala-gembala yang orang miskin, orang papa, mendapatkan berita besar ini. Nah, bagaimana dengan berita besar itu bagi kita? Apakah kita hanya sekedar Desember, Natalan? Atau kita siapkan hati untuk menyambut Natal? Bukan dengan kekayaan kita, bukan dengan kehebatan kita, tetapi hati yang mencari. Orang Majus mencari Yesus. Begitu di Yerusalem, di istana tidak ada Yesus. Lalu ayat yang ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihat, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita tidak bicara masalah emas, kemenyan, dan mur. Kita bicara keantusiasan orang Majus, kepengin ketemu raja di atas segala raja melalui berita Allah lewat bintang. Jadi sekali lagi, lahirnya Yesus ditandai dengan alam pun berbicara, alam pun menyambut, alam pun dapat menjadi penuntun orang-orang untuk datang pada Kristus. Nah, kalau alam pun sudah menuntun, bagaimana hati kita? Orang Majus sudah kehilangan jejak karena raja tidak ada, di kerajaan tidak ada. Tetapi Tuhan memunculkan kembali bintangnya dan memimpin orang Majus sampai ke tempat di mana Yesus berada. Memang Bapak Ibu, pada saat orang Majus datang itu tidak sama dengan drama anak-anak sekolah minggu. Kalau drama anak sekolah minggu, begitu orang gembala sampai di kandang, lalu orang Majus datang, malaikat datang, semuanya datang. Lalu mereka tunduk kepala, memberikan hormat. Artinya apa? Dramanya selesai. Kalau ini enggak. Yesus sudah gede. Yesus sudah mungkin 2 tahun. Ya. Sehingga sudah tidak ada di kandang. Maka beritanya beda. Orang Majus dipimpin oleh bintang. Sampai di tempat di mana Yesus ada, bintang itu berhenti. Dan anehnya, orang Majus taat. Dia turun dari ontanya, dia masuk ke dalam rumah itu, dia sujud menyembah. Dan dari sujud menyembah itu pun dia buka tempat yang dibawa, tempat perhiasan yang dibawa. Ada emas, ada kemenyan, ada mur. Hari ini Tuhan kepingin kita punya kepekaan seperti orang Majus yang mau tunduk di bawah kaki Yesus. Kita tunduk menyembah
Itu raja kita. Itu yang memberi kehidupan pada kita. Yang saat ini kita rayakan bersama. Bukan dengan hura-hura Natalnya, tetapi keberadaan hati yang menyembah, yang ketemu dengan Yesus. Sehingga kalau kita ikuti orang Majus ini, dia pulang dengan sukacita yang luar biasa. Bagaimana dengan Herodes? Yang hatinya tidak diarahkan kepada Yesus. Dia nunggu berita dari orang Majus, dan Tuhan memberitakan kepada orang Majus, jangan pulang lewat jalan yang dulu, pulang dari jalan yang lain. Ditunggu, tidak ada kabarnya. Apa yang dilakukan oleh Herodes? Dia panggil seluruh prajurit, dia mulai mengadakan pembunuhan massal. Anak-anak yang ada di Bethlehem dibunuh oleh Herodes. Hati-hati. Natal itu sukacita atau Natal itu membunuh kita. Kenapa membunuh? Pulang kita ngomong dengan teman kita, aduh acaranya tadi tidak bagus. Menjelekkan acara, menjelekkan panitia. Sang panitia juga kerjasamanya tidak beres, lalu dia saling menuding. Makanannya tidak beres, saling menuding. Padahal itu semua tidak ada artinya. Natal adalah menyembah Yesus dengan hati yang diserahkan kepadanya. Kalau hari ini saya tidak punya emas Tuhan, saya tidak punya kemenyan Tuhan, saya tidak punya mur Tuhan, yang punya adalah hidupku. Dan mari kita katakan, Tuhan, inilah hidupku, aku serahkan kepadamu. Nah, jadi mari kita periksa hati. Natal adalah menyembah Yesus yang pulang kita membawa berita sukacita untuk mengawali masuk 2024. Landasan utama adalah sukacita karena aku ketemu Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami akan mewaspadai hati kami supaya dalam penyambutan Natal ini tidak ada racun-racun yang masuk di dalam hidup kami. Kami tidak mempersalahkan apapun juga, tetapi kami ketemu Engkau. Kami sujud di bawah kakimu dan menyerahkan hidup di dalam tangan kuasa-Mu, sehingga 2024 kami dapat menikmati sukacita yang sempurna bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mengakhiri berpisah satu dengan yang lain, mari kita mendengarkan pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita taat pada tata aturan pemerintah. Apalagi sekarang ini ditambah lagi tahun politik. Mari kita taati apa yang dikatakan pemerintah. Kita siapkan hati, tidak hanya perayaan Natal, kita juga siapkan hati dengan pemilu yang akan datang. Yang kedua, bahwa GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Mari yang belum beribadah, kami undang, kami buka pintu supaya Bapak Ibu dapat beribadah bersama dengan kami. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi, itu anak sekolah Minggu. Jam 9 itu ibadah umum, dan selesai ibadah umum ada ibadah muda remaja. Yang kedua, ibadah online tetap diadakan. Maka bantu doa agar krunya sehat, krunya semangat, lalu alat-alatnya awet. Dan Bapak Ibu
yang mengikuti like, komentar, dan share kepada teman lain agar menjadi berkat. Yang ketiga adalah jadwal ibadah Selasa sore, ibadah pendalaman Alkitab. Jumat itu ada 2 ibadah, yang satu ibadah cabang, yang satu ibadah permata. Maka kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan ibadah, mari kita bersama-sama meramaikan baik ibadah cabang maupun ibadah permata yang akan kami lakukan di rumah-rumah Bapak Ibu yang mau ketempatan permata. Nah, itulah pengumuman yang ada di GBS Haleluya Palur. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang sudah Kau curahkan kepada kami sepanjang hari. Pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk ibadah online pada saat ini. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Sehingga ibadah ini benar-benar menjadi ibadah yang luar biasa. Ibadah yang membawa kesembuhan, ibadah yang membawa kelegaan, ibadah yang membawa kelepasan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani pada ibadah online pada saat ini. Kami serahkan mereka Tuhan yang memimpin pujian, Engkau memberkati Tuhan. Yang mengirim musik juga Engkau memberkati. Bahkan Engkau memberkati hamba-Mu yang membawakan firman pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi semuanya Tuhan. Engkau mengurapi jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah ini menjadi ibadah yang benar-benar luar biasa. Ibadah yang membawa keselamatan dan kemenangan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, kami masih menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan iman kami. Berdoa untuk anak kami Oktavianus Hendra Wijaya. Kami tahu Tuhan, Kau punya rencana yang besar untuk anak kami. Kami tetap berdoa, kami tetap meminta jamah Tuhan, agar Oktavianus dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara, dapat menjadi saksi-Mu dimanapun dia berada. Kau juga jamah Arin yang telah Kau sembuhkan tumornya, dan saat ini minta tulangnya kuat agar Arin dapat beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu Gito, Kau jamah Tuhan, kaki-kakinya kuat untuk beribadah bersama kami, untuk beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo, kami berdoa untuk Ibu Linda, jamah Tuhan, sehingga mereka sembuh. Pak Petrus Sutresno, berikan kekuatan sehingga dapat beribadah bersama dengan kami. Dan saat ini kami bersyukur Kau telah menjamah Bapak Paulus Sugito, Kau telah menjamah saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriono, mereka telah sembuh. Mereka tinggal menikmati kekuatan pemberian. Maka Tuhan berkati mereka agar menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.